Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Akhirnya Gus Miftah memundurkan diri dari utusan khusus Presiden Prabowo. Nah, kalau seperti ini kan enak begitu kan, dalam artian bahwa desakan dari masyarakat Indonesia terhadap Gus Miftah sekarang sudah benar-benar terjadi ya. Ada pemberitaan yang cukup menarik begitu kan, ini breaking news. Miftah Maulana mundur dari utusan khusus Presiden Prabowo karena sudah banyak yang mengkritik Gus Miftah ini, salah satunya dari Partai Gerindra, Mayor Teddy begitu kan ya, juga Prabowo di situ begitu. Banyak ya teguran-teguran kepada Gus Miftah ya, makanya si penjual ST itu namanya Son Haji di situ menunjukkan benar-benar diangkat derajatnya. Seketika mereka bantuan begitu banyak, solidaritas masyarakat Indonesia. Nah, inilah yang terjadi hari ini ya. Kalau toh pada akhirnya Gus Miftah ini ya dijadikan sebagai utusan khusus presiden ya di bidang kerukunan beragama, toh pada hakikatnya tidak mempraktekkan di dalamnya. Wah, ini kacau begitu kan. Sebagai pemuka agama kok seperti itu kelakuannya. Nah, inilah yang kemudian disesalkan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri ya. Makanya saya kira apa yang kemudian terjadi hari ini ya itu bagian dari apa yang kemudian dilakukan oleh Gus Miftah ini. Kena dampaknya begitu ya. Coba kita lihat ya dan kita dengarkan seperti ini pernyataan Gus Miftah. Hari ini dengan segala kerendahan hati dan ketulusan dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Sekali lagi saya ulangi, keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tapi semata-mata keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya sangat mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat Indonesia. Itulah tadi ya pernyataan dari Gus Miftah menandakan bahwa netizen hari ini begitu banyak begitu kan yang mengatakan bahwa masih ada sih sebenarnya orang-orang yang menertabakan masalah soal-soal kayak begituan. Apalagi ya si penjual ST ini rakyat biasa di situ. Di samping Gus Miftah tertawa lepas dia. Ada apa begitu? Inilah sebuah karma ya, masyarakat Indonesia menghukum Gus Miftah semua begitu. Bahkan hampir 200 petisi yang kemudian menandatangani ya harus Gus Miftah ini harus dipecat. Makanya tantangan ke depan ya sebagai sosok Prabowo di situ menandakan kalau toh pada akhirnya ini dipecat ya
Maka ini sebagian besar orang mengatakan, wah, ya mau bagaimana lagi begitu kan ya, kalau itu sudah terjadi begitu. Ini tangis Miftah Maulana pecah saat mundur dari utusan presiden. Ya menangis mereka, menyesali apa yang ia lakukan begitu kan ya, sangat-sangat menyesali di situ begitu. Bagaimana tidak? Rakyat biasa ya dikatakan goblok-goblok. Ada juga begitu kan ya, staf khusus atau jubir ya presiden, yakni Adita Irawati juga minta maaf begitu kan saat mengatakan rakyat ini adalah rakyat jelata begitu. Bukan soal artinya, tapi soal pemilihan diksinya begitu kan. Nampaknya Prabowo ini harus mengevaluasi besar-besaran terhadap apa yang kemudian terjadi hari ini begitu kan ya. Mengklarifikasi sana sini, toh pada hakikatnya ya ini menandakan di era kepemimpinan Pak Prabowo ini nampaknya kualitas dari pemimpin-pemimpin bawahannya begitu kan ya kurang berkualitas. Nah makanya dengan Gus Miftah sudah minta maaf, sudah bertemu dengan Son Haji si penjual es sudah begitu kan. Ya dengan yang lain, ini pembelajaran kepada Gus Miftah, kepada siapapun begitu. Karena lisan kita adalah tempatnya salah. Tapi walaupun salah, jangan sampai ya etika, moralitas begitu kan ya, dijadikan sebagai taruhannya. Jangan sampai, apalagi pemuka agama, kata-kata goblok itu jangan dipakai dengan hal-hal kayak begituan. Dan sekarang ya, saya bersyukur sekali kalau Gus Miftah itu memundurkan diri dari jabatan sebagai presiden, sebagai utusan Prabowo. Mengapa? Karena kita lihat saja, karena ini desakan di mana-mana, apalagi di negara-negara lain begitu kan ya. Kalau kesalahan dikit mereka mundurkan diri, kecuali orang-orang yang tidak mau ya tidak mau terkait dengan jabatan. Gus Miftah saya kira dengan melepas jabatan seperti itu artinya sudah tidak menginginkan sebuah jabatan itu begitu kan ya. Berbeda dengan orang lain disuruh mundur malah tidak mundur. Kan berbeda di situ pastinya. Makanya sebagai tokoh pemuka agama di situ begitu harus benar-benar hati-hati begitu kan ya. Karena kita lihat saja masyarakat Indonesia hari ini, wah ngeri-ngeri sedap bos. Jadi sekarang ini coba kita lihat saja ya, dari beberapa breaking news ini begitu kan ya, apalagi Gus Miftah dan sebagainya, ini menjadi trending ya. Ini akan menjadi trending di X begitu kan. Untuk mengembalikan citra Gus Miftah ini agak sulit sekali begitu. Ini Miftah mengundurkan diri dari jabatan sebagai utusan khusus presiden. Lo ngapain pakai nangis-nangis segala ya? Biar pada melas ya, dan gak usah deh lo ngaku-ngaku sebagai pendakwah. Masa iya? Pendakwah kalau di panggung cuma ya selangkangan sama-sama nyanyi-nyanyi doang isinya. Ini komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra. Tapi ya mau bagaimana lagi, dengan adanya Gus Miftah minta maaf, saya kira ini sebagai orang-orang yang kemudian manusia yang pemberani begitu kan ya. Kenapa kok saya katakan seperti itu? Karena semua orang itu punya tempat salah. Meminta maaf itu lebih baik, apalagi mengundurkan diri. Saya kira sudah cukup begitu kan ya. Sudah cukup dengan kesalahan dia sendiri, dengan minta maaf terus kemudian memundurkan diri ya, tidak lagi menjadi sebagai utusan khusus presiden dalam bidang agama dan kerukunan. Saya kira ini mentalitas yang sangat tinggi kalau menurut saya ya. Karena dengan adanya minta maaf dan mundurkan ini sudah rasanya sudah lepas begitu kan. Artinya saya kira persoalan-persoalan seperti ini ya sudah akhiri aja begitu kan. Gus Miftah sudah minta maaf. Kita membudayakan bagaimana kita minta maaf kepada sesama dan kita saling memaafkan satu sama lain. Itu aja sih sebenarnya. Kalau netizen ini tidak lepas dari gorengan-gorengan yang ada begitu kan ya. Ini resmi Gus Miftah memundurkan diri ya, tanpa ada tekanan apapun kabarnya begitu. Tanpa tekanan apapun, tanpa yang lain begitu kan. Ini sudah memundurkan diri. Tapi ini para pemuja-pemuja yang namanya Mulyono, mereka tidak mau begitu. Tetap membela Gus Miftah ya. Di situ banyak yang masih membela Gus Miftah. Ya orang-orang yang menjadi penjilat itu. Ya penjilat ya kepada Mulyono begitu kan. Ya masih banyak orang-orang yang mengatakan bahwa inilah kalau ya Tuhan kita menunjukkan derajatnya kepada Gus Miftah, dengan adanya Gus Miftah orang bisa menjadi kaya. Bukan soal itu begitu kan.
Tapi kata-kata goblok itu tidak boleh diungkapkan kepada siapapun, apalagi masyarakat Indonesia begitu kan, yang punya moralitas tinggi, agama yang baik di situ begitu, apalagi sebagai pendakwah. Itu permasalahannya sebenarnya. Jadi di era hari ini dikit-dikit ya jangan sampai seperti saya apresiasi luar biasa kepada kepemimpinan seorang Prabowo begitu kan ya, dikit-dikit dipecat, dikit-dikit dicopot siapapun itu. Makanya walaupun tidak ada desakan, saya paham betul apa yang disampaikan oleh Gus Miftah di situ begitu kan ya, dengan orang adanya minta maaf terus kemudian memundurkan diri, saya kira sudah cukup dengan kesalahan-kesalahan mereka ya. Beda dengan orang-orang yang kemudian ya, walaupun disuruh mundur malah tidak mundur. Banyak orang-orang seperti itu. Coba kita baca lagi kritikan-kritikan dari netizen, banyak sekali pro dan kontra ya. Ini dari dari Breaking News hari ini, bahwa ini coba kita baca. Habibur Rahman alias Gus Miftah mengumumkan mengundurkan diri ya dari utusan khusus presiden. Ini banyak sekali begitu kan. Ini ya dengan adanya seperti ini sudahlah, harus kita berakhiri. Gus Miftah sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Tapi sangat-sangat disayangkan begitu kan. Netizen sangat jeli sekali membongkar habis-habisan di situ ya. Membongkar habis-habisan sana sini masalah soal Gus Miftah ini. Nampaknya ya masyarakat Indonesia memang seperti itu begitu kan. Artinya apa? Memang benar-benar salah. Saya akui bahwa Gus Miftah ini benar-benar salah ya, benar-benar salah di situ. Terus kemudian jualan satu malam hanya mendapatkan 10.000 begitu kan, sehingga mendengarkan cerita-cerita seperti itu viral, bahkan tidak hanya viral di Indonesia dan bahkan Malaysia, negara tetangga kita begitu kan ya. Artinya etika yang baik di situ tidak perlu kita mengungkapkan dengan kata-kata goblok, tolol dan sebagainya begitu. Makanya dengan siapapun walaupun bukan pendakwah begitu, apalagi ini pendakwah ya. Jadi netizen sangat ampuh sekali sekarang ini. Padahal tadi pagi begitu kan ya, tadi pagi saya mendengar dari yang lain begitu kan ya, juga yang paling trending di situ adalah Yeti PC dan Gus Baha ya. Gus Baha juga pernah ditanyakan masalah Gus Miftah, tapi pada kenyataannya ya Gus Baha mengatakan sebenarnya begitu kan ya, sebenarnya dalam konteks kita tidak perlulah menjadi istilahnya membodoh-bodohkan orang, tidak boleh hal-hal kayak begituan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.